Yos, back to One Piece again. Nah, kekalahan para Gorosei itu sudah di depan mata ya. Ini bersumber pada data One Piece chapter 1119 dan nanti kemungkinan 1120-nya. Nah, Mas sendiri sudah ngikutin berapa lama nih sepak terjang para tetua pemerintahan dunia itu. Akhirnya mereka itu mengeluarkan kekuatan sejati dari buah iblis misterius itu kan. Para yokai sudah muncul, mengamuk, menghancurkan Egghead, dan sekarang mereka malah di ujung tanduk tuh. Well, jika ditelisik kira-kira apa yang membuat Gorosei itu begitu kacau sekarang ini? Apakah hanya peran Luffy sendiri? Kayaknya enggak cuy, informasi itu adalah salah satu yang mengacaukan mereka. Bahkan salah satu Gorosei itu sudah dibuang Luffy yang sangat jauh sampai menghilang sementara waktu. Nah, jika terus seperti ini, maka persiapan menuju final ending Egg itu sudah di depan mata kan. Para kapal-kapal itu berlayar dan hanya beberapa anggota kru kapal yang akan menghadapi mereka tersebut. Bagaimana nih kelanjutan akhir pertempuran ini nanti? Yuk kita bahas dan diskusikan di bawah. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya nih. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, pada pertempuran sebelumnya 5 Gorosei yang mengamuk ini sudah mendapati lawan sendiri-sendiri kan. Nazjuro sudah berhadapan dengan Zoro, Jinbe di sana, Valkyrie dan para raksasa serta Luffy. Sementara Mars sudah mengacau di sana dan Jupiter juga telah memporak-porandakan kapal-kapal Elbaf. Namun semua itu berubah sekarang ini. Kami pikir yang menjadi penyebab dari semua kekacauan Gorosei sekarang itu adalah karena amarah mereka sendiri yang dipicu karena informasi siaran langsung Vegapunk tentang pemerintahan dunia telah tersebar sampai ke penjuru dunia baru. Orang-orang kini mempertanyakan kedikdayaan Marijua setelah tahu kebenaran semua itu kan. Joy Boy, peradaban kuno, Poneglyph, buah iblis dan juga kehendak di. Itulah yang membuat Gorosei itu meninggalkan pertempuran utama itu dan langsung menuju misi utama mereka, menghancurkan Denden Mushi tersebut yang ternyata di bawah robot kuno nih, Emmet. Nah, memang nih pas awal pertemuan mereka, Gorosei sendiri itu sempat kaget. Bukankah ini robot yang dahulu pernah menyerang Marijua 200 tahun lalu? Namun Gorosei yang marah itu tak memperdulikan keadaan. Dia langsung menyerang secara bersamaan hingga buat robot itu jatuh dan tenggelam ke laut nakama. Disitulah yang mereka tak sadari kemudian, dan data ini kita dapati di chapter 1119-nya kemarin. Para Gorosei kembali mengacau setelah mereka sangka deklarasi siaran langsung itu sudah berhenti kan. Nazjuro kembali menyerang kelompok kapal Thousand Sunny dan beruntungnya Zoro datang di saat itu juga. Itu emang terjadi adu pedang Kitetsu di sana ya. Pertempuran ahli pedang itu menyebabkan ledakan haki di sekitarnya. Kilatan hitam menyala-nyala dan Zoro sempat mengatakan, "Aku akan mengurus yang satu ini dan kalian pergilah dahulu." Jinbe juga menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan membantunya." Nah, sementara itu Gorosei Marcus Mars juga mengincar Jewelry Bond yang sebelumnya menjadi nikah tersebut. Dia dengan sombong berkata, "Jangan besar kepala dulu kalian, kekuatan itu bukanlah yang asli." Tiba-tiba Mars menyerang mereka dan mengeluarkan api itu. Luffy dengan cepat berubah menjadi transformasi gomu-gomu balon tersebut. Lihatlah itu nakama, tubuhnya, rambutnya terbakar. Luffy itu malah membentuk dirinya sebagai monster api mengerikan tuh. Dia menyuruh 3 rekannya Bonnie, Franky, Sanji untuk menyerangnya dari belakang agar mementalkan para Gorosei. Karena Luffy sadar di pertarungan sebelumnya para Gorosei itu sulit dilukai ya. Satu-satunya cara melawannya adalah membuang mereka hingga jauh agar bisa segera kabur. Saat itulah mereka menendang dan menyerang Luffy meskipun salah satu di antara mereka menggunakan haki teman-teman. Nah, tapi hasilnya kelenturan balon itu mendorong Marcus Mars terbang sangatlah jauh. Dia akhirnya menghilang sementara ini. Nah, sementara yang lain 2 Gorosei sudah mengalami kekacauannya masing-masing ya. Kini ketika Saint Jupiter itu menyedot kapal Elbaf, tiba-tiba Luffy itu meninju wajahnya. Namun sosok Gorosei Valkyrie babi purba itu melesat ingin menghancurkan kapal nih. Disinilah menariknya teman-teman. Robot kuno yang disangka telah rusak dan kalah itu tiba-tiba muncul dari bawah laut. Pams, dia meninju wajah Valkyrie hingga taringnya itu patah. Luffy aja kaget nih, padahal dia kesakitan menyerang bagian kepalanya itu kan, tapi sang robot kuno itu bisa mematahkannya.
luar biasa nih, Valkyrie lalu kesakitan tergeletak di sana. Nah sekarang tersisa itu adalah Jupiter dan juga Saturnus. Kira-kira apakah mereka akan dibuat kesulitan juga? Sangat mungkin sih nakama, karena Saturnus sendiri sejak awal sudah bertempur sengit di Egghead kan, dan pasti juga ada pengurangan kekuatan miliknya karena jangka waktu pertempuran. Yang menjadi menarik adalah pada akhirnya kita serasa diberikan dua clue kuat bahwa dari 5 Gorosei mungkin memang Saturnus Jupiter itu yang paling menakutkan ya. Yoke itu yang sangat legendaris yang susah untuk dikalahkan. Tetapi dengan kekacauan sekarang ini dan mereka akhirnya tahu lagi bahwa siaran deklarasi Vegapunk itu kembali menyala melalui Vegapunk York, mereka akan menyadari itu. Tentu dong sebagai bagian petinggi pemerintahan dunia, mereka tak ingin hal itu bocor sampai ke dunia luar secara sempurna. Apalagi sebelumnya Vegapunk menjelaskan mengenai kehendak Dian. Itulah yang kami rasa akan mengacaukan pikiran dari Gorosei Jupiter dan Saturnus. Perlu diketahui nakama, kenapa Hyacin Denden Mushi itu menyala lagi, karena itu berada pada robot kuno itu kan. Dan robot itu sekarang pun juga sudah menyala kembali. Dia bahkan bangkit dengan mengatakan ingatan seperti ini. Dengarkan ini Emmet, Joy Boy, dia telah kembali. Kemudian Luffy berteriak, sang robot ya. Ya jelas itu semuanya dipicu karena Nika. Momen-momen seperti ini kita malah menganggap ya bahwa Gorosei tak akan benar-benar mati pada akhirnya, karena ada kemisteriusan dan kekuatan mereka itu. Tetapi dengan kekacauan seperti ini, kekalahan mereka sudah di depan mata nih para Gorosei itu. Caranya jelas memisahkan mereka satu persatu dan langsung untuk pertempuran habis-habisan. Kemudian beberapa dari mereka itu langsung berlayar menuju Pulau Elbaf. Itu menjadi salah satu hal yang akan dilakukan sih. Lu bayangin sob, jika hal itu berhasil dilakukan, itu akan menjadi aib terbesar pemerintahan dunia sendiri. Karena orang-orang akhirnya tahu pada siapa pemerintahan dunia itu bekerja kan, dan pada siapa Gorosei itu diperintah. Itulah kenapa di chapter sebelumnya setelah Hyacin Denden Mushi itu nanti benar-benar mati dan dihancurkan, target mereka adalah Vegapunk Atlas dan juga Lilith. Mereka menganggap bahwa kedua Vegapunk itu sangatlah membahayakan. Mereka akan bisa memberikan informasi semua yang Vegapunk Stella itu punyai. Bukan tidak mungkin karena mereka juga jenius, mereka malah menciptakan sebuah senjata untuk kubu bajak laut Mugiwara yang akan mengkhawatirkan kedikdayaan pemerintahan pusat sana. Itulah alasan mereka berkata, tangkap atau bahkan lenyapkan Atlas Lilith hidup atau mati. Wah sekarang makin seru nakama. Ketika mereka sudah benar-benar kacau nih, apa saja akan dilakukan kan? Lalu jika Gorosei sudah seperti ini, apakah M sama tak melakukan suatu hal apapun? Kami rasa nggak mungkin ya sob. Dia pasti akan berbuat sesuatu karena sudah kepalang tanggung nih, dan sekalian bisa jadi akhiri. Hal yang paling menakutkan tuh adalah melenyapkan mereka seperti kejadian di Lulusia Kingdom kala itu. Kita sudah mengetahui sekarang nih bahwa Mother Flame menjadi bahan bakar dari senjata rahasia itu sudah dicuri oleh mereka beberapa bagian kan. Tinggal masalahnya, jika itu memang beneran Uranus, apakah Uranus sendiri ada batasan dalam tiap penggunaan misil atau serangan yang dilakukan? Apakah Uranus hanya bisa digunakan beberapa kali karena dampak dan kekuatannya? Nah, jika Ancient Weapon itu bisa digunakan berkali-kali karena sudah mendapatkan energinya lagi, itu akan jadi sebuah pemusnahan massal yang mengerikan sih. Nah, kita tunggu informasi kelanjutannya. Sekarang ini perjalanan menuju Elbaf sudah di depan mata teman-teman. Sebelumnya, Nami, Bonnie, dan para kru Mugiwara lainnya sudah bersiap untuk menuju pulau tersebut ya. Bahkan kapal Tauzan Sunny juga sudah berada di kapal bajak laut raksasa legendaris Elbaf itu sebentar lagi. Itu sudah menandai keberangkatan mereka akan segera terjadi tuh. Luffy sendiri juga sudah membuat ancaman dari Gorosei Marcus Mas itu menghilang sementara waktu kan. Elbaf adalah salah satu hal yang menarik untuk mereka untuk bisa selamat dahulu. Kenapa? Karena selain di sana adalah markas pusat para raksasa sendiri, rasanya nggak mungkin ya Gorosei itu langsung menyerang membabi buta kan di area musuh. Apalagi mereka juga habis bertempur kan sementara itu, dan para raksasa Elbaf masih penuh energinya nih. Jadi itu akan lebih beresiko. Selain itu hal yang harus mereka waspadai dan dikhawatirkan jika mendarat ke pulau itu tentu adalah sang Yonko dunia baru yang sudah menunggu di sana, Akagami no Sang. Itu menjadi hal yang menakutkan jika pertempuran Ragnarok antar dewa itu terjadi di negeri para dewa Elbaf. Wah, apakah hasil akhirnya final battle ini seperti itu ya? Ketika menuju Elbaf sana, semua kekacauan akan benar-benar menjadi menarik lagi. Sepakat nakama? Next time mungkin akan kita buatkan ya hipotesa kenapa saga Elbaf ini akan menjadi momen menarik, dan jika banyak misteri-misteri yang ada di Egghead dilanjutkan dan dipecahkan itu nanti.
Salah satu yang akan terhubung dengan itu semua itu jelas catatan-catatan dari Poneglyph itu sendiri. Jadi persiapkan kalian menuju arc terbaik di tahun ini nanti ya, di bulan Oktober dan juga November. Elbaf, sepakat nakama. Jadi terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.